Mitra bisnis Capres Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepemimpinan Presiden Jokowi, sehingga ia memberi angka 5 soal penegakan hukum di Indonesia. Lantas bagaimana dengan Anda? Bagaimana penilaian Anda mengenai penegakan hukum di Indonesia saat ini? Silakan berkomentar di 633-9160 atau WhatsApp call ya di 0816-924-924. Capres Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepemimpinan Presiden Jokowi, sehingga ia memberi angka 5 soal penegakan hukum di Indonesia. Menurut Anda gimana mitra bisnis? Silakan komentari di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Opini pendapat saya sih begini, kalau Pak Ganjar sih saya rasa mungkin kurang begitu tepat lah kalau kita mau ngomong menurun di era Pak Jokowi atau naik di era siapa, menurun lagi di era siapa. Nggak ada sih sebenarnya menurut saya, karena dari dulu memang di situ aja hukum kita, ya di situ aja, nggak bergerak mana-mana, nggak nurun, nggak naik, nggak gimana. Jadi dari zaman hukum dari zaman presiden pertama, kemudian presiden kedua dan sebagainya, hukum kita selalu dikuasai oleh uang dan kekuasaan, dan itu memang gak akan berubah, silih berganti penguasa, ya begitu-begitu aja. Dan kalau saya rasa Pak Ganjar mungkin kalau dia sebagai paslon nomor 3 mengkritik pemerintahan yang saat ini, menurut saya agak kontraproduktif, karena dia sendiri sekarang berada di pemerintahan. Jadi kurang begitu relevan kalau dia menilai pemerintahan sekarang. Kalau paslon nomor 1 berada di luar pemerintahan, mereka sah-sah aja menjelek-jelekan kebijakan dan menyerang pemerintahan yang sekarang. Tapi kalau paslon nomor 2 dan nomor 3 itu agak sulit karena memang berada di dalam pemerintahan. Nah, jadi seperti yang saya pikir lebih baik mungkin fokusnya kepada improvement untuk penyempurnaan apa yang kebijakan yang sudah ada sekarang ini menurut saya, untuk paslon nomor 2, paslon nomor 3. Mungkin itu yang lebih lebih masuk akal daripada menyerang kebijakan yang menyerang situasi yang ada saat ini dan sebagainya. Karena toh kita lihat juga bahwa toh paslon nomor 3 juga boleh dibilang itu berada di bawah kendali ibu juga, jadi ya susah juga ya. Terima kasih. Menurut saya sih Pak Ganjar memberikan statement begitu mungkin cari panggung ya, karena kita juga pahami dia juga datang dari daerah yang baru masuk kancah politik, artinya dia kan perlu dikenal. Dari Nusantara inilah kita katakan sah-sah saja sih kalau punya statement seperti itu. Lagi kandidat nomor 2 dan 3 itu memang sangat kuat lawannya. Ya artinya bahasa politiknya bisa dimengerti lah bahwa dia minta dukungan entah dari Kalimantan, entah dari Sulawesi. Itu yang mungkin saya pahami. Dan saya juga merasa pelan-pelan sampai nanti pasca pemilu, saya yakin suaranya pun bisa tumbuh sekitar 40-50% itu. Mungkin begitu. Ada dua hal, Pak. Jadi sebenarnya pernyataannya Pak Ganjar saya setuju. Karena penegakan hukum itu memang tidak diperhatikan di eranya Presiden Jokowi. Jadi kan contoh itu asuransi jiwa Kresna nipu puluhan ribu orang. Pemegang saham pengendali Michael Stephen juga masih bebas berkeliaran. Nah, tapi kemudian pertanyaan saya, itu kan tugasnya Menko Polhukam kan ya, Pak Mahfud. Itu kan wakilnya Pak Ganjar, itu ngapain aja Pak Mahfud selama ini gitu. Sampai calon presidennya, untuk calon wakil presiden aja sebagai wakil presiden, calonnya Pak Ganjar sendiri menilai kerjaan dia jelek itu. Seperti menapuk air di tulang terpercik muka sendiri menurut saya itu ya. Oke. Sedikit mengomentari bahwa demokrasi kita itu ada 3 pilar, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kalau dikaitkan dengan eksekutif, saya kira hukum itu tidak bisa dicampur. Karena pemerintahan Jokowi fokusnya ke eksekutif. Bahwa ada sistem hukum yang masih lemah, iya. Tapi itu kan di area yudikatif. Nanti kalau pemerintah eksekutif terlalu campur dikira intervensi. Tapi kembali,
yudikatif ini bisa dikontrol atau dikelola dengan legislatif, dalam hal ini di DPR. Jadi kalau Pak Ganjar menyatakan demikian, ruling party saat ini itu ada partainya Pak Ganjar sendiri. Jadi sistem hukum, undang-undang hukum itu yang bisa mengubah itu di legislatif. Dan notabene sekarang ini ruling partinya adalah partainya Pak Ganjar sendiri. Jadi menurut saya pernyataan beliau itu akan jadi bumerang buat partainya sendiri, karena partainya sendiri yang harusnya berperan banyak di legislatif untuk merubah atau merevisi sistem perundang-undangan yang berlaku supaya hukum itu lebih efektif. Demikian saja komentar saya. Terima kasih. Kalau di era Jokowi menurun, ya pasti menurun karena yang ditangkapin itu banyak. Tapi kalau menurut saya Pak Ganjar itu juga salah ngomongnya. Seharusnya bukan 5, terlalu murah kalau 5. Seharusnya 3. Kenapa? Karena mungkin pada saat mengatakan 5, Pak Ganjar belum tahu kalau di persidangan ada yang menyebut keluarganya bosnya terlilit juga di dalam persidangan. Andai kata nanti keluarga bosnya tercatat sekalian, ya dia akan ngomong 3 nantinya. Apalagi yang namanya pemerintah Jokowi, Menko Polkamnya Mahfud MD, lalu Menko Polkam, terus itu siapa itu namanya Yasona Laule, terus Jaksa Agungnya juga orang keluarganya mereka, otomatis ya berarti sama aja seperti yang namanya Ganjar itu menampar muka sendiri, malu mau dipamer-pamerin. Tapi sayangnya kemarin tuh ya waktu sidang ada yang nyebut bahwa keluarganya, menantunya ada yang terlibat. Andai kata itu sudah tahu pasti Ganjar ngasihnya 3. Terus ditambah lagi, belum nanti kalau anaknya si itu salah satu menteri yang mana terlibat juga dengan supplier daripada di dalam yang baru wakilnya dicopot juga oleh penegak hukum lah, itu tambah celaka lagi. Nanti bisa-bisa cuma 2. Makasih. Sebetulnya saya lihat sebelum Ganjar ngomong apa-apa juga semua orang udah lihat, Bu. Apa tuh? Nepotisme lah, MK lah, macam-macam. Jadi bukan karena Ganjar ngomong. Setahu saya sih begitu. Itu nepotisme, anak-anak semua pada keluar keluarga. Terus MK lagi. Gitu. Angka sih nggak tahu dikasih berapa mah. Iya, jadi gini, kalau saya menanggapi hal tersebut ya, kan ada statement dari Bapak Ganjar itu yang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu masih kurang berjalan dengan baik dan beliau itu memberikan angka 5. Saya rasa kalau nanti ya kalau memang nanti dia ada jodohnya jadi presiden juga belum tentulah dia lebih baik daripada Jokowi gitu kan. Dan memang di 2014-2019 itu saya ini termasuk orang yang memilih Prabowo untuk menjadi presiden. Ya, tapi kenyataannya setelah Pak Jokowi menjabat, ya kita lihatlah banyak sekali perubahan terus di struktural, infrastruktur, ekonomi, meskipun belum sesuai harapan semua rakyat kita, tapi sudah memang lebih baik. Dan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Jokowi ini jauh lebih baik dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Ya, dunia mengakui itu. Ya, jadi apa sih Ganjar itu? Ya kan, jadi ya saya rasa nggak benar lah statement seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga memang hukum di Indonesia belum dapat ditegakkan dengan baik. Ya, jadi masih pandang bulu, masih tajam ke bawah. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Baik, Pak Rohman, selamat siang. Siang, Mbak Nena Amelia ya? Iya, Bapak silahkan. Iya, saya setuju dengan pernyataan Pak Ganjar itu. Bahkan
sebelum PDIP atau Ibu Mega mencalonkan Pak Ganjar, saya sudah membuat promosi mengusulkan agar Pak Ganjar itu didampingi Pak Mahfud MD. Semata-mata alasan saya karena masalah yang paling serius di negeri ini adalah penegakan hukum. Seperti Pak Ganjar itu nggak mungkin dia calon presiden ngomong tanpa data. Salah satu ada Mbak Nana ya, data yang pernah saya dengar bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia turun zaman pemerintahan Pak Jokowi dari 38 menjadi 34. Ini salah satu data konkret ini Mas, beritanya semua pers juga tahu. Jadi ya mudah-mudahan bahwa ada jaminan dia pasti lebih baik, ya itu takabur, kita emosional. Tetapi kan nggak ada jaminan juga dia pasti lebih jelek. Berani nggak yang berkomentar tadi memastikan pasti lebih jelek? Kan nggak juga. Tapi optimisme harus dibangun. Kan dari pagi sudah dengar banyak pro kontra gitu gini. Jadi Pak Jansen udah gak mau ngomong, capek juga. Itulah bangsa kita, manusia hidup di bumi. Jadi saya hanya kasih pesan, masa depan presiden dipilih semua bidang lebih bagus dari Jokowi. Jokowi manusia biasa, ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, komentar saya sekian, terima kasih. Kalau menurut saya ini Pak Ganjar jangan bermanuver lah, karena nanti kalau dia bermanuver menjadi oposisinya Pak Jokowi, nanti yang menang pasangan Anies dan Amin loh, yang suaranya banyak. Jadi mending tempel aja itu pasangan Prabowo dan Gibran, puji terus selangit hasilnya Pak Jokowi. Jadi Ganjar itu kan dulu dipersepsikan sebagai little Jokowi kan. Nah ini harus di-push di situ, jangan bermanuver, karena nanti itu nanti suaranya makin tergerus, yang dapat tambahan suara nanti malah pasangan Anies dan Caimin. Demikian, terima kasih. Yang lainnya silakan 633-9160, WhatsApp call 0816-924-924. Kita tunggu lagi komentar Anda mitra bisnis. Pak Wandi. Pak Wandi, selamat siang Pak Wandi. Siang. Ya, silakan. Saya pikir sih memang Ganjar Pranowo menilai itu dia ada datanya itu. Dan yang paling panjang itu, yang transparan sekali itu masalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu luar biasa. Itu suatu perbuatan yang kurang baik lah. MK bisa diintervensi kayak gitu. Itu yang luar biasa. Jadi saya pikir itu yang membuat Ganjar itu agak tersinggung. Dan juga korupsi begitu merajalela. Banyak sekarang orang-orang menteri-menteri dari Jokowi itu yang terlibat korupsi. Itu ya, jadi sudah kelihatan semuanya. Ini nggak bisa dibohongi lagi. Iya, bukan hukum saja, ekonomi juga kayak gitu. Rakyat ini sudah menangis. Lihatin aja si dolar ini udah dari dia duduk aja dari 12 sampai detik ini mungkin akan mabung ditinggalkan 20 kali ini. Jadi kembali lagi ya sudah pada tolak mereka kalau menilai-nilai kayak gitu. Dulu dilulukan, sekarang dihujat. Rakyat sudah dari dulu niatnya kayak begitu kepemimpinannya. Ya ketawa saja kita sekarang ini rakyat jelata ini sekarang lagi menonton mereka kata mau jadi calon presiden semuanya. Ya kembali lagi semuanya ini rakyat yang menilai permainan mereka bagaimana. Yang busuk-busuk akan ditinggalkan oleh rakyat dan rakyat akan memilih yang terbaik buat Indonesia ke depan, dan founding father kita ini akan melihat akan maju ke depan dan busuk-busuk akan ditinggalkan semuanya. Itu permainan cawe-cawe yang nggak baik juga akan dibuang dan mungkin akan diberantas semuanya begitu saja. Makasih. Saya setuju dengan pendapat Mbak barusan, karena memang bukan hanya penegakan hukum saja yang kelihatannya nilai rapotnya merah, tapi juga di bidang ekonomi yang mikro ya, yang real, yang berdampak pada rakyat langsung. Di mana mayoritas rakyat Indonesia itu masih di menengah ke bawah. Lihat aja,
buruh pada untuk UMR 15%. Yang bisa bekerja, survei BPS tahun 2022 akhir sampai sekarang aja masih minimal lulusan ijazah SMP atau kerja serabutan yang gajinya di bawah UMR. Jadi yang ijazah di atas SMP itu banyak yang menganggur. Ada kurang lebih survei BPS di bulan Agustus tahun 2023 7,86 juta jiwa. Itu kan jumlah yang besar. Sedangkan ada hasil juga survei di 1.406 desa yang ada di seluruh Indonesia, itu 1.300 dan desanya itu kategori miskin. Jadi ini menandakan bahwa ekonomi banyak yang jelek secara mikro, secara real, bukan makro. Kalau makro pertumbuhan ekonominya 4-5% itu bagus. Jadi memang benar ya, bukan hanya penegak hukum saja yang rapotnya merah. Kemungkinan ekonomi yang mikro, yang real juga merah rapotnya. Kemungkinan masih ada lagi yang lain. Kemungkinan seperti itu. Ya, seharusnya memang yang disalahkan kan bukan cuma Jokowi seorang. Yang namanya hukum itu kan sebetulnya dari hulu ke hilir. Masalah undang-undang yang ada di DPR, penegakan hukum itu ada di kejaksaan, kepolisian, dan jangan lupa ada juga Mahkamah Agung dengan jajarannya hakim-hakim. Nah di situ hakim pun juga di bawah Kementerian Kehakiman kan, ya semua itu kan kompleks ya. Nah memang sih pada saat penegakan hukum itu jelek, yang senang bersukacita itu adalah ya para pencoleng, kemudian mereka-mereka yang suka korupsi ya. Siapa sih yang suka korupsi? Ya orang-orang partai ya, seperti itulah kira-kira. Temennya Pak Ganjar dulu ya. Nah kemudian kan kalau dia menilai era Jokowi itu jelek, oke. Nah dia harusnya komplainnya kan ke teman dekatnya itu Pak Mahfud. Kemudian pada waktu Pak Ganjar jadi Gubernur Jawa Tengah, apa upaya dia untuk menegakkan hukum di Jawa Tengah? Ya kalau dia menilai era Jokowi 5, ya berarti menilai dirinya sendiri juga 5. Ya jadi sebetulnya kan tidak semudah itu. Yang ngomong itu gampang sekali, tapi untuk melaksanakan ya kita tahu negara ini dikendalikan oleh ketua partai, dan kita tahu ya ketua partai yang terbesar ya yang di mana Pak Ganjar Penaung itu pun juga memberikan ganjalan yang cukup besar untuk penegakan hukum. Siapa sih yang nggak tahu? Ya jadi Pak Ganjar memang harus bijak ya, lebih bijak, dengan rambut putihnya harus lebih bijak. Mau menilai 5 boleh, 4, 3, 2, 1 boleh ya, tapi ya jangan sampai memercik air membasahi muka sendiri. Itu saya lupa tuh seperti itu. Mari kita membuka nalar kita secara luas, lebar, dan jernih. Saya dari dulu sudah tahu kalau Pak Jokowi ada di posisi kemudian banyak aktivitas membangun negara, musuhnya juga banyak sekali. Jadi di dunia Indonesia ini ada 2 golongan yang kepengen Indonesia dikuasai oleh pimpinan sejenis Orba zaman dulu, kepengen bersih. Nah, yang bersih ini pikirannya hanya membangun demi kemakmuran rakyat, tapi musuhnya nungguin di belakang. Nah dalam pembangunan itulah kesempatan untuk korupsi. Nah jadi artinya korupsi itu cukup merajalela di tengah-tengah pembangunan yang progresnya bagus, dan makanya yang golongan pendukung Orba itu, nah di celah-celah itulah dia menyusup untuk ikut ini itu, termasuk membela koleganya yang terkait korupsi. Nah disitulah kelihatan hukum tidak berjalan dengan baik karena Pak Jokowi hanya membangun dan dia bukan petarung, dia tidak senang ribut dengan orang. Begitulah menurut saya. Terima kasih. Iya, kalau dikatakan Pak Ganjar bilang nilainya 5, ya itu nilainya dari mana, ukurnya dari mana gitu ya. Saya sih sebagai warga negara, saya sih merasa bahwa penegakan hukum di Indonesia memang masih payah seperti penelpon sebelum-sebelumnya ya. Jadi boleh bilang peningkatannya juga
dari dulu memang segini gitu loh. Harusnya Pak Ganjar, saran saya kepada Pak Ganjar, bukan kebetulan ya, maksudnya wakilnya kan Pak Mahfud, ahli hukum. Mestinya mereka bikin target gitu. Misalnya jangan ngomong yang lalu berapa gitu ya, karena memang payah, dari dulu juga payah, hukum di Indonesia tuh payah gitu. Jadi harus bikin target. Oh, yang dulu begini, di zaman saya nanti kalau saya menang saya akan bikin jadi begini. Kalau nilai 5 kayaknya nanti berapa gitu Pak Ganjar ya. Mudah-mudahan Pak Ganjar dengar nih, karena wakilnya juga kan ahli hukum ya, harusnya begitu. Dan sebenarnya juga Pak Mahfud itu kan bagian dari kabinet Pak Jokowi. Kalau dibilang hukumnya jelek gitu Pak Jokowi, itu kan sama juga sebenarnya nyalahin Pak Mahfud juga kan dia Menko Polhukam ya. Begitu sih menurut. Jadi harusnya Pak Ganjar bikin target nanti akan bagaimana gitu, itu lebih baik daripada bilang yang dulu jelek, yang memang dulu semua jelek gitu ya. Oke. Ya kalau menurut saya ya, kalau memang ya Pak Ganjar bilang ditanya begitu ya masuk akal juga sih, emang penegakan hukumnya ya nilainya 5. Karena apa? Saya sih orang rakyat biasa ya, cuman kalau saya lihat ya sekarang ini ya apa yang kedua ini ya Pak Jokowi kayaknya tuh gimana ya, kayak menteri-menteri itu banyak yang pada korupsi gitu loh. Dibandingin zaman SBY kan cuma senturi doang yang ketahuan. Tapi ini zaman Pak Jokowi banyak yang terjadi gitu. Seperti BTS lah, terus Menteri Pertanian dan apapun, siapapun masih banyak itu menurut saya ya. Seperti kayak yang lainnya mungkin belum tercongkel gitu. Kenapa bisa terjadi begitu gitu ya? Mungkin ya kayak kesini tuh Pak Jokowi itu kayaknya salah gaul juga mungkin ya, kayaknya teman-teman itu kayaknya baik sekali gitu. Kesininya saya bingung gitu, banyak lihat terjadi korupsi gitu. Pertama-tama kalau saya lihat survei dari kepuasan masyarakat bidang hukum itu kan nilainya 76, itu menurut saya termasuk bagus. Tapi itu kejadian sebelum ada drama di Mahkamah Konstitusi. Kemudian Pak Ganjar itu kan hanya menjawab pertanyaan, berapa menurut Pak Ganjar nilainya? Pak Ganjar mengatakan nilainya 5. Dan itu dikatakan setelah terjadi drama konstitusi. Coba kita nanti lihat survei lagi setelah adanya drama ini kira-kira berapa kepuasan masyarakat. Itu satu. Yang kedua, banyak pujian-pujian Pak Ganjar terhadap Bapak Jokowi mengenai hilirisasi, IKN, COVID dan sebagainya. Itu semua dianggap bagus-bagus. Hanya masalah hukum ini yang dinilai 5. Nah, ini untuk lawan politiknya dimanfaatkan bahwa dianggap Ganjar itu jelek-jelekin pemerintahan Jokowi sehingga menurunkan elektabilitasnya si Pak Ganjar Pranowo. Inilah kalau itu istilah Pak SBY jahat bukan kan gitu. Jadi kita lihat aja, kita masyarakat itu kan tahu bagaimana kita dibohongin di Mahkamah Konstitusi. Saya sebagai pendukung militannya Pak Jokowi, tapi dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau menurut sen kanan terus belok ke kiri ya itu kan jelas salah. Terima kasih. Iya, kalau saya sih pikir ya, saya lihat dari kinerja Pak Jokowi itu dia kerja terus ya untuk lihat dia punya pekerjaan di sikap luar negeri juga terhadap Pak Jokowi juga mereka pada hormat. Dulu nggak ada luar negeri yang menghormati negara Indonesia. Juga untuk kinerjanya juga saya lihat sih bagus selama ini ya. Dia benar-benar kerja, bukan cuma membuat lagu, bukan melo-melo gitu, bukan cuma ngomong doang. Pokoknya dia kerja. Tapi kalau untuk korupsi memang masih ada. Saya juga nggak tahu. Itu saya rasa bukan tujuan Jokowi untuk yang fokus untuk memberantas korupsi ya mungkin ya. Karena di belakang dia berkuasa juga ada kan yang selama ini menghina-hina dia ya. Itu juga berkuasa. Kita lihat juga partai-partainya. Kalau saya lihat dari beberapa orang yang saya tanya, aduh milihnya kalau lihat partainya males ya gitu. Jadi kita jangan menghina-hina pekerjaan Jokowi. Kita lihat pekerjaan dia selama ini hasilnya. Dan kita juga lihat dari olahraga juga. Indonesia mana pernah
boro-boro maju dalam PSSI. Bola itu juga udah tenggelam semua, badminton apa segala. Sekarang kan kita udah maju, udah ada kenaikan. Kita juga harus menghormati di Indonesia tuh jangan cuma ngomong kerja. Kalau korupsi kan yang berkuasa partai siapa? Nah itu dia kan punya atasan yang berkuasa, yang suka menginjak-injak dia dikata-katain. Nah kita bisa lihat kan dia diem aja. Nah kita harus menghormati itu. Coba dulu presidennya, kalau nggak langsung dicomot, ya kan? Itu aja sih saya lihat kinerjanya dia selama ini. Penilaian dari Pak Ganjar beliau lakukan setelah apa ya? Setelah dia melakukan banyak safari politik ke daerah-daerah, melihat banyak provinsi, banyak organisasi dan seterusnya. Jadi memang salah satu yang sangat terasa untuk penegakan hukum di Indonesia ini yang saat ini terjadi adalah misalnya di pertambangan itu gitu. Begitu banyaknya yang bahkan di Jawa Tengah sendiri atau di provinsi-provinsi lain mungkin tambang batu bara atau tambang batu bara rakyat atau tambang nikel atau tambang emas dan seterusnya itu yang memang kalau dilihat itu ya izin pertambangannya dan dampak kerusakan lingkungannya itu tidak sejalan gitu antara izin yang diberikan, kemudian kegiatan yang dilakukan dan dampak lingkungannya, baik itu kerusakan jalan maupun kerusakan lingkungan maupun terhadap kesejahteraan rakyat di sekitar tambang-tambang itu sendiri. Nah, liciknya kadang oknum-oknum yang main di tambang ini sangat lihai karena dia bisa berkolaborasi dengan oknum legislatif gitu, baik itu DPRD maupun DPR RI, maupun dia berkolaborasi dengan aparat kepolisian dan sebagainya. Praktek-praktek seperti ini bahkan bisa menyusup dalam pembuatan undang-undang gitu. Jadi mereka betul-betul menyelamatkan bisnisnya yang merusak lingkungan dan merusak infrastruktur jalan dan sebagainya itu melalui perda, melalui undang-undang itu kolaborasi antara legislatif dan yudikatif oknum ya, yang membuat penegakan hukum itu semakin menekan rakyat di bawah. Terima kasih. Pertama saya mau katakan bahwa Ganjar itu offside. Kenapa dia tidak berhak menilai sebagai calon? Dia nggak berhak menilai pekerjaan orang lain, sedangkan dia sendiri aja belum berjus untuk membuktikannya. Pertama kali ini yang ketua ini, yang kedua kali. Pertama dia ke Jakarta, tinjau sana tinjau sini, seolah-olah dia udah presiden, telepon sana telepon sini, seolah-olah dia udah bisa mengaturnya. Itu kelewatan itu namanya. Terlepas dari calon marunya hukum di Indonesia, dia sebagai calon tidak berhak untuk menilai seseorang, apalagi penguasa. Menilai sesama calon aja udah nggak berhak. Ya itu offside itu, melebihi, seolah-olah dia udah berhasil melakukan sesuatu padahal belum apa-apa, baru calon itu. Bahasa politik ini memang sulit untuk dipercaya ya. Padahal dia mengkritik hukum Indonesia menurun, padahal wakilnya dia sedang menggambar-gembor bahwa hukum Indonesia sedang lagi baik-baiknya begitu, lagi meningkat kinerjanya. Jadi bertolak belakang. Jadi menurut saya bahasa politik ini udah nggak bisa dipercaya lagi. Ya, penelpon sebelumnya 3 tuh ya semua juga bisa diterima. Karena negara kita kan disebut negara demokrasi, apapun boleh ngomong, asi-asi aja. Ya nggak boleh saya bilang si A, si B, itulah. Maka kalau saya bilang negara kita tuh demokrasinya kebablasan. Jadi nggak ada istilahnya gimana ya, solider sama yang sesudah. Manusia siapapun ada kelebihan dan kekurangan. Maka saya bilang kalau Indonesia mau maju, pilihlah kita masing-masing nilai yang mana bagus. Soal sekarang ya memang itu lagu lama. Sejak kalau mau pemilih presiden ya gitu lah. Lagu-lagu lama dikeluarin, masing bilang dia yang paling canggih. Ya nggak heran lah, tergantung kita yang milih gimana yang bagus. Terima kasih.
yang dua sebelumnya ini itu kalau ngomong tuh tendensius sekali ya. Itu Ganjar itu berpendapat dia tuh ditanyain dalam sebuah forum tentang penilaian hukum di kepemimpinan Jokowi. Dia itu bukan mengkritik, bukan. Dia hanya menanggapi pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari forum. Bukan dia inginan mau ngeritik Jokowi, bukan. Ya, ini saya setuju dengan pendapat Bapak yang belakangan ini ya. Ya namanya orang ditanya, ya pasti dia jawab. Saya pun ditanya, ya saya kasih nilai dong. Untuk proses penegakan hukum di zaman Jokowi, kalau saya sih nilainya 3. Udah lebih parah dari Pak Ganjar mungkin ya. Ya terlepas dia capres atau bukan, ataupun orang biasa, ya semuanya bebas ngasih pendapat. Yang penting ada dasar hukumnya. Walaupun di awal dibilang Pak Jokowi periode kedua udah nggak ada beban, tapi ya ternyata ya itu semuanya udah dirangkul karena anak dan mantunya juga udah dijadikan sesuatu ya. Kalau balik lagi ada yang bilang itu cawapresnya Pak Ganjar itu kan Menko Polhukam, kerjanya ngapain? Ya kita ingat lagi ya periode kedua Pak Jokowi sempat bilang nggak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Jadi kalau misalkan menterinya Pak Mahfud MD nggak bertindak apa-apa ya karena visi misinya presiden mengharuskan seperti itu. Dari saya itu aja, terima kasih. Iya, saya menanggapi dulu seolah-olah keberpihakan Pak Ganjar itu ditanya, ya dia menjawab. Kenapa kok jadi melebar yang aneh-aneh itu? Kalau saya sih jujur aja, memang di periode kedua khususnya penegakan hukum Presiden Jokowi itu sangat buruk. Banyak gereja yang ditutup, tebang pilih, dan terakhir itu terngiang-ngiang sampai sampai kapanpun. 2023 ini tercatat adalah MK sangat buruk, itu karena ipar dan paman. Itu saja koreksi, terima kasih. Pak Ganjar tegas ya, berarti bukan berarti suara saya politik itu teka-teki siapa nanti ya. Namun saya sebelum melangkah pun Pak Ganjar ini mungkin sudah tegas, berani melawan atasannya lah. Memang kenyataannya demikian di lapangan. Berarti Pak Ganjar tidak tutup mata dengan perkembangan tanah air sebelum beliau maju ke depan. Nah, saya menganggap apresiasi bahwa saya setuju dengan pendapat beliau. Terima kasih. Ya mungkin dari penegakan hukum mungkin benar, cuman sepertinya kayaknya Pak Ganjar ini nggak berani ngomong selain hukum gitu loh. Jadi kalau misalnya dia ngomong hukum, dia ngomong keberhasilan Pak Jokowi. Ya kita nggak bisa pungkiri lah ada keberhasilannya juga gitu loh. Cuman saya melihat kayaknya Pak Ganjar ini agak beda ya. Jadi yang dia suarakan itu bukan gaya dia seperti biasa, cuman dari keinginan partai gitu loh. Jadi saya nyesalin aja kenapa nggak ngomongin tentang program sendiri daripada ngejelekin pihak lawan. Karena menurut saya sih ini mulai bingung nih, dia mau bahas apa. Bahas yang ini kan partainya sama. Bahas ini ngomong keberhasilan Pak Jokowi. Makanya dia bingung sekarang. Ini udah mulai dikejar oleh pihak Anies nih suaranya. Oke, makasih. Ya, ini kan yang dibahas hukum ya, yang dinilainya Pak Ganjar ya. Ya, kalau dibilang betul ya betul, karena memang terbukti dengan korupsi juga merajalela ya di semua lini, Mbak Anita ya. Semakin juga tebang pilihnya juga semakin terlihat. Tetapi jangan lupa ini seperti otokritik gitu loh, karena kan yang memegang hukum orang partainya sendiri ya. Pak Yasona Lawli juga orang partainya kan. Lalu Menko Polhukam yang sekarang jadi cawapresnya. Jadi gimana menepuk air di dulang terpercik bukan sendiri jadinya. Itu betul-betul sih, tetapi ya itu tadi jadi otokritik aja. Semoga Pak Ganjar menyadari itu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih memang benar. Mungkin lebih rendah lagi, mungkin nilainya bukan 5 tapi mungkin 3 gitu aja penegakan hukum ya. Tapi menurut saya itu adalah backfire kembali ke Pak Ganjar gitu aja, ya kan. Beliau bilang seperti itu, tetapi beliau juga ada dari lingkungan seperti itu. Dan memang benar, ya kan, beliau mengkritik Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi adalah orang yang salah satu pendukungnya. Tapi balik lagi lah, ya kan, ini politik. Semuanya kompromistis,
semuanya juga dagelan gitu aja. Jadi jangan terlalu berhati lah gitu aja. Ya, makasih. Ini kalau kita sih nyalain Pak Jokowi itu saat pilih Kejaksaan Agung yang periode pertama itu orang parpol. Yang kedua KPK-nya milik KPK juga itu sudah salah. Yang ketiga juga Kapolri. Walaupun presiden itu nggak ada urusan nama hukum, itu yudikatif yang ada urusan, tapi penegakan hukum yang nangani kan ketiga instansi itu. Nah, kayak dia itu disalahnya di situ. Kadang-kadang laporan yang dari pendukungnya Pak Jokowi itu cepat banget direspon. Ada juga itu yang ngaku-ngaku saudaranya istrinya itu. Teman-temannya, tetangganya dilapor-laporin, diproses juga, walaupun salahnya nggak ada itu. Jadi makanya kalau Pak Ganjar nilainya 5, ya saya kira bagusnya sih 4 gitu, 4 aja. Makasih. Setuju itu Pak Ganjar 5, kalau saya kasih nilai malah 3 untuk yang ini. Jadi mungkin memang ini saatnya. Saya pernah dengar itu ada yang bilang Indonesia sampai kapanpun tidak akan bisa jadi negara maju. Kenapa? Sampai presidennya orang berlatar belakang hukum. Pernah ada yang ngomong itu tuh, kalau nggak salah saya pernah pas waktu di Singapura, bilang gitu. Karena mereka tuh tahu kita sebagai negara berkembang itu kuncinya tuh adalah di penegakan hukum. Mau maju, jadi apapun sistem sebagus apapun dibuat kalau memang hukumnya ini, hukum kan panglima terakhir. Kalau yang terakhir gitu berarti benar-benar sangat sebagai penentu gitu loh. Sesuatu yang jalannya berbelok-belok, siksak-siksak, itu otomatis akan jadi ada efek jerak. Benar sendiri dengan kalau hukumnya tegas gitu. Jadi dengan 2 calon presiden ini dia bilang nilainya 5, saya kira masih mending lah. Itu Ganjar bilangnya 5, mestinya di bawah itu gitu loh. Jeblok sekali di zaman Jokowi ini. Kebetulan kan beliau-beliau ini yang 2 ini berlatar belakang hukum, Pak. Jadi cukup excited juga kita sebagai masyarakat. Semoga aja kali ini nih Ganjar ataupun Mahfud MD ini benar-benar bisa punya integritas dan dia tidak tebang pilih, membuktikan bahwa memang penegakan hukumnya harus tanpa pandang bulu. Baru cepat kita bisa 2045 Indonesia emas, Pak. Mudah itu tercapai kalau memang hukumnya udah ketat, tegas. Ada udah mulai mengerucut gerombolan mana deh ngeblok ke kubu mana. Lebih gampang gitu loh. Ibaratnya sudah terjadi seleksi secara alamiah gitu loh. Nah, tinggal digaspol aja. Ini masalah bukannya hukum carut marutnya. Masalahnya adalah selaku pastron. Pastron itu tidak pantas menilai pekerjaan seseorang. Yang perlu dia bisa nggak menawarkan solusinya, gimana cara untuk mengatasi carut marutnya hukum. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya lihat pembicaraannya agak menyimpang, seolah-olah negara ini kacau karena urusan MA itu. Saya mau mengatakan salah dan benar itu relatif. Sekarang saya mau tanya, MA yang diputuskan oleh yang kemarin-kemarin itu, yang heboh itu, benar atau salah? Sebagian besar mengatakan salah. Ya, jadi sudut mana? Nah, kalau seandainya si Gibran tidak maju, apakah hukum itu salah atau benar? Hukum dibuat untuk semua orang, bukannya untuk Gibran, kecuali ditulis untuk Gibran seorang diri. Kalau Gibran nggak maju, apakah hukum itu salah? Aturannya yang dibuat salah. Coba dipikirkan. Jadi hukum dibuat untuk semua rakyat Indonesia, bukan orang per orang. Nah, makanya itu benar dan salah itu dari sudut mana pandangannya. Memang hukum Indonesia itu jelek sekali, carut marut. Cuman kalau sepasang, kamu pantas nggak memberikan nilai? SBY aja nggak pantas, jangankan Ganjar. Karena kamu kalau menawarkan saya selepas ron, saya datang untuk memperbaiki carut marut, itu baru benar. Kalau kamu menilai, kamu seolah-olah kamu lebih dewa daripada yang lainnya, ya jangan harap banyak dengan orang yang begitu pikirannya. Bisa yang dilakukan orasi sih memang oke, ya. Kalau pekerjaan belum tentu.
Kita mau lihat dulu, seperti dulu Pak Jokowi dilecehin, kelenteng, tukang mebel mau jadi presiden, ya nyatanya dia sejajar dengan presiden dunia. Mau komen aja kalau Ganjar bilang nilai hukum itu jelek, itu betul sekali. Memang zaman sekarang, pemerintah sekarang itu hukum amburadul banget, itu sangat tepat. Di nilai 5 memang lebih anjlok lagi karena sangat banyak hukum tebang pilih dan tidak adil itu sangat banyak. Jadi mungkin 3 itu betul sekali nilainya. Tapi ada tapinya. Pak Ganjar ini kan punya ada record yang terkait sama EKTP. Jadi beliau juga tidak bisa menilai kalau ibaratnya sapu yang kotor sok-sok ngomong sesuatu yang bersih. Kan Pak Nazarudin yang dari Demokrat itu bilang jelas-jelas ada kaitannya seperti apa, kita tahu semua itu. Jadi jangan ngomong yang kena muka sendiri, itulah satu itu. Ya, menurut saya intinya adalah di negara ini yang penting penegakan hukum secara benar dan dia diusung partai yang paling banyak korupsinya. Betul kan? PDIP itu katanya termasuk parpol yang di DPR yang tidak setuju adanya undang-undang pemiskinan, koruptor dan sebagainya, sita aset. Yang tidak setuju kan yang paling gede itu siapa? Partai mana? Kita tahu semua. Itu aja tuh. Jadi mau kosong. Makasih. Ya, menurut saya Pak Ganjar salah. Harusnya sekarang ini bukan hanya hukum yang turun, tapi juga moral dan rasa malu kepemimpinan sekarang juga turun. Tapi yang naik juga banyak, seperti tingkat korupsi dengan banyak proyek-proyek tanpa ada perpu anti korupsi, utang yang bengkak, harga kebutuhan pokok, dan sekarang polusi dan nepotisme juga tinggi. Makasih. Ya, terima kasih. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustian.